temanya adalah Bible atau Injil ini asli atau dipalsukan. Ya, perspektif. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel yang kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah seorang ustadz yang koar-koar di media sosial mengenai Injil sudah dipalsukan. Injil atau Bible itu sudah tidak asli gitu ya, dan dia memberikan nantinya analogi ya, seperti emas yang asli dan emas yang palsu gitu ya. Jadi dia mencoba membantah apa yang disampaikan oleh orang Kristen soal para ustadz berkata bahwa Injil sudah dipalsukan dan itu semua karangan Paulus ya. Nah teman-teman sekalian, dia memberikan jawaban bahwasanya itu tidak perlu ditunjukkan yang asli untuk membuktikan yang palsu, itu tidak perlu ditunjukkan yang asli ya. Jadi ini yang dia maksudkan teman-teman sekalian. Sebelum kita panjang lebar untuk membahas, saya mengajak kita langsung untuk menonton videonya terlebih dahulu. Berikut videonya. Temanya adalah Bible atau Injil ini asli atau dipalsukan. Ya, perspektif Islam, Injil yang ada saat ini adalah sudah tidak murni lagi firman Allah, bukan 100% firman Allah. Lalu kemudian teman-teman Kristen seringkali mengatakan kalau memang ini adalah Injil yang tidak asli, kalau begitu tunjukkan di mana Injil yang aslinya, perlihatkan kepada kita, hadirkan Injil asli kalau memang Injil yang sekarang ini adalah palsu. Nah, pandangan seperti itu sah-sah saja, ya, benar, nggak ada yang salah. Tetapi untuk membuktikan sebuah produk asli atau palsu, kadangkala kita tidak perlu menghadirkan barang yang aslinya. Untuk membuktikan sebuah produk itu palsu atau imitasi ataukah asli, cukup dengan melakukan uji material. Sebagai contoh, misalkan Anda punya emas ya, anggaplah ini misalkan emas, lalu saya bilang, oh, emas ini imitasi. Terus kemudian Anda akan mengatakan, kalau emas ini imitasi, tunjukkan mana emas yang murni, emas yang asli. Maka saya bilang, saya bisa buktikan bahwa emas ini imitasi atau asli tanpa harus memperlihatkan emas yang aslinya. Caranya gimana? Caranya adalah emas ini kita gesekkan ke logam ya. Kalau emas ini terjadi perubahan warna, maka pasti itu emas imitasi, sebab emas itu adalah logam mulia, tidak mungkin berubah warna. Atau misalkan kita teteskan asam ya, kalau terjadi reaksi dan perubahan warna, maka dipastikan emas ini imitasi, bukan asli. Nah, pembuktian terhadap Injil imitasi atau dipalsukan atau terkorupsi bisa kita lakukan dengan menguji material dari Injil. Caranya salah satu adalah melihat apakah ada ayat-ayat yang kontradiksi di dalamnya, sebab firman Allah tidak mungkin ada kontradiksi. Kalau terjadi kontradiksi, sudah dipastikan itu bukan firman Allah. Oke, teman-teman sekalian, itulah video yang kita sudah dengarkan dari Ustadz muda ini ya gitu. Ya, mencoba untuk menyerang iman kekristenan soal keaslian Alkitab atau palsu ya gitu. Dan sama halnya sebenarnya kalau kita mau membahas tentang Al-Quran, apakah Al-Quran itu asli atau jiplak daripada Alkitab gitu ya. Karena rata-rata isi Al-Quran kita melihat itu membahas tentang Alkitab teman-teman sekalian. Kisah-kisah daripada raja-raja, kisah daripada para nabi yang tentu saja itu berasal daripada Alkitab
Alkitab ya, di mana ada Nabi Musa, Sulaiman, Ibrahim gitu ya. Kemudian istri Ibrahim itu, kemudian kepada Yusuf ya, Nabi Yusuf, Nabi Ayub ya, dan banyak lagi ya, Nabi Noah, Nuh gitu ya. Jadi semuanya kita melihat bahwa beranjak daripada kisah para nabi, kisah para raja yang ada di Alkitab Perjanjian Lama ya. Jadi bisa jadi kita katakan bahwa Al-Quran itu menjiplak Alkitab karena banyak hal yang itu. Tapi apakah orang Islam menerima demikian? Tentu tidak ya. Ketika kami katakan bahwa Al-Quran itu hanya ciplakan dari Alkitab, atau bisa dikatakan plagiat dari kitab suci Kristen gitu ya, pastinya orang Islam akan keberatan. Pastinya kalian akan marah-marah, demo kalian, pasti kalian akan tangkap kami yang Kristen atau para pendeta yang mau ngomong semacam itu. Tapi jika kalian yang ngomong Injil sudah dipalsukan, karangan Paulus, tak ada hukum yang menyentuh kalian. Seenak jidatnya kalian untuk ngomong masalah kitab suci kami sudah dipalsu atau tidak dipalsukan. Begitu ditanya mana yang aslinya, kalian tidak bisa buktikan. Lalu Anda mencoba meluruskan hal itu. Ya, tidak perlu ada yang asli untuk membuktikan keaslian. Karena sebuah kitab suci, jika ada yang bertentangan di dalamnya, maka itu tidak pantas disebut kitab suci yang dari Allah, firman Allah. Maka nanti saya akan buktikan juga dari kitab suci Al-Quran yang menurut saya kontradiksi. Maka apakah kita bisa menyimpulkan bahwa Al-Quran itu bukan dari Allah, bukan firman Allah, bukan kalimat Allah? Karena ada pertentangan di dalamnya teman-teman sekalian ya. Saya akan berikan contoh ya sebelum kita meluruskan iman kita teman-teman sekalian. Contoh ini ya, di dalam surat Maryam ayat 33 dikatakan bahwasanya ya, dan ya Isa yang katakan demikian ya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Sekali lagi, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, Isa lahir ya. Kedua, pada hari wafatku, Isa mati gitu ya. Isa mati. Ada ajalnya ya, dia pasti mati ya. Di sini dikatakan pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, Kristen mempercayai ini di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 3 dan 4 ya. Di situ dikatakan bahwa Isa telah bangkit ya, telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci ya. Dan kita tahu teman-teman sekalian bahwa Isa telah lahir ke dunia, telah melakukan mukjizatnya, dan wafat di kayu salib, mati di kayu salib, dan dikuburkan. Kemudian pada hari yang ketiga sesuai kitab suci, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang mereka hubung-hubungkan ini bangkit kembali teman-teman sekalian. Karena Alkitab menjelaskan hal itu. Nah, kemudian kita akan melihat yang namanya kontradiksi di dalam surat An-Nisa 157 dikatakan, dan dalam kurung kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Dan di sini teman-teman sekalian, saya melihat bahwa diterangkan kepada kita bahwa Isa tidak dibunuh, tidak mati ya. Tetapi yang dibunuh dan yang mati itu adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Jadi berbeda dengan keterangan surah Maryam tadi teman-teman sekalian ya, kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku wafat, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah teman-teman sekalian, apakah kita bisa menyimpulkan dengan adanya kontradiksi di Al-Quran ini ya? Kalau menurut perspektif Kristen, menurut perspektif saya juga ini kontradiksi ya, kontradiksi. Tetapi tentu saja ketika dari ulama, dari para ustadz, termasuk ustadz tadi menjelaskan ayat ini ya, mereka akan tahu jawabannya karena mereka lihat tafsiran lain, mereka lihat kecocokan yang lain, karena mereka mengerti kitab sucinya, dan mereka bantah bahwa itu tidak dipalsukan dan tidak kontradiksi ayat ini. Nah demikian juga dengan kami, Alkitab kami tidak ada yang kontradiksi di dalamnya. Karena Alkitab dapat menjawab dirinya sendiri, tidak menggunakan kitab lain,
tidak menggunakan Al-Quran, tidak menggunakan kitab suci lain, agama lain, tapi Alkitab sendiri bisa menjawab dirinya sendiri. Contoh, kalau seandainya dikatakan bahwa Yesus itu hanya sebatas nabi, ya, ada ayatnya. Yesus itu adalah Tuhan, ada ayatnya. Yesus itu rasul, ada ayatnya. Yesus itu imam, Yesus itu guru, rabi, ada ayatnya. Apakah ketika penggunaannya diposisikan kemana, ya, apakah itu kita bisa simpulkan itu kontradiksi seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi, teman-teman sekalian? Tentu saja tidak. Sama seperti tadi di dalam surat An-Nisa 157 di Al-Quran, dan juga di dalam surat Maryam, ya, di surat Maryam tadi, teman-teman sekalian, ayat yang ke-33. Ya, apakah kita juga bisa katakan bahwa Al-Quran mengalami yang namanya kontradiksi? Ya, tentu saja Islam tidak akan terima demikian. Kalau kita katakan Al-Quran menciplak daripada nabi-nabi Kristen, nabi-nabi Nasrani gitu ya, nabi-nabi Israel seperti Musa, ya, Qabil, Hobil, Nuh, Noah, ya, Ibrahim, Sulaiman, gitu. Dan masih banyak lagi nabi-nabi yang diceritakan di dalam Alkitab dan diceritakan ulang oleh Al-Quran. Ya, apakah bisa kita katakan demikian? Tentu saja kembali kepada bagaimana pola pikir kita memahami sebuah kitab suci. Nah, teman-teman sekalian, saya akan bantah yang paling terakhir adalah ketika dia katakan dia bisa menganalogikan soal pembuktian emas asli dan emas palsu. Ya, firman Tuhan, kitab suci tidak bisa dianalogikan seperti emas, gitu ya. Soal menentukan palsu atau tidak palsu, kitab suci tidak bisa diukur dari satu sisi, ya. Karena pasti Anda akan keliru. Maka teman-teman sekalian, saya bantah bahwa Alkitab tidak ada kontradiksi. Dan Alkitab benar-benar Injil asli. Karena Injil sesungguhnya adalah pribadi daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Beda seperti pemahaman Islam, Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Ya, ada satu kitab yang gedebuk diberikan kepada Nabi Isa untuk diajarkan. Nah, Injil itu sudah tidak ada sekarang. Ini yang selalu mereka dikatakan. Padahal pengertian Injil adalah tentang riwayat hidup Tuhan Yesus Kristus. Injil, inti daripada Injil adalah kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Itulah inti Injil sesungguhnya. Dan yang dibicarakan oleh para rasul, termasuk Rasul Paulus di dalamnya, yaitu tentang pribadi Injil itu. Jadi Injil itu adalah pribadi Yesus, bukan sebuah kitab. Kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini adalah riwayat tentang pribadi Injil itu, tentang Tuhan Yesus, mulai kelahirannya. Makanya ada kelahiran Tuhan Yesus, mujizatnya, kuasanya gitu ya. Ya, semua, ke penyalibannya, penangkapannya, kematiannya, kebangkitannya, semua ditulis dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ini. Jadi mereka hanya menuliskan, menceritakan tentang pribadi Injil itu. Jadi bukan Injil itu adalah sebuah buku yang diberikan ke Nabi Isa, tidak. Seperti yang dipahami oleh saudara-saudari kita yang Muslim. Baik, teman-teman sekalian, mungkin itu saja perbandingan yang saya boleh sampaikan buat kita, bahwa kitab suci Alkitab tidak pernah dipalsukan, ya, karena itu asli. Yesus Kristus itu adalah asli, ya, asli, dan itu dia benar-benar ada. Silsilahnya jelas. Jadi teman-teman sekalian, sangat celaka mereka ketika mereka mencoba menuduh dan memfitnahkan orang-orang Kristen, memfitnah, menista Rasul Paulus dan berkata Rasul Paulus yang telah menipu orang Kristen dan juga mengubah-ubah ayat-ayat Injil itu, ya. Jadi sangat keliru sekali. Baik, teman-teman, sekian video kali ini, biar menjadi berkat buat kita, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.